Assalamualaikum, kula nuwun. Ucapku kepada siapapun yang ada di sana. Kulangkahkan kaki memasuki rumah yang baru saja kubeli di tanah perantauan ini, tanah Kalimantan. Lebih tepatnya rumah ini beralamat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atau kurang lebih 4 jam perjalanan dari Bandara Samsudin Nur Banjarmasin. Namaku Sutrisno, asli dari Jogja. Aku kemari bersama istri dan kedua anakku yang baru berusia 4 dan 7 tahun. Di sini kami sedang mencoba mencari peruntungan dengan berniat meneruskan usaha kami di Jogja sebagai seorang pedagang pakaian di pasar. Rumah yang baru saja aku beli ini adalah rumah batu bata yang berukuran tidak terlalu besar. Hanya ada 2 kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan 1 ruangan kosong. Tapi tidak masalah, karena dana yang kami punya juga tidak terlalu banyak. Masih untung kami dapat harga rumah yang jauh lebih murah dari yang pernah ditawarkan kepada kami. Jadi, sisa uang yang kami punya bisa digunakan untuk tambahan keperluan sehari-hari kami. Bu, lumayan ya, kita dapat rumah yang murah seperti ini. Udah gitu perabotannya lumayan lengkap lagi. Ya meski keadaannya kurang terawat sih, ucapku kepada istriku yang sedang merapikan baju di almari. Iyo, alhamdulillah toh Pak, Gusti Allah mendengar permintaan orang kecil seperti kita ini, jawabnya. Iya Bu, benar, jawabku menimpali. Saat ini hari sudah hampir memasuki waktu maghrib. Kami berempat beristirahat di kamar yang nantinya kugunakan. Dan karena belum bisa memasak, kami hanya bisa memakan makanan yang kami bawa dari Jawa dan beberapa yang dibeli di perjalanan. Yang penting, cukup untuk mengganjal perut dulu. Pak, bawa apa ini Pak? Tanya Uki anak sulungku. Apa ya? Tapi baunya kok kayak white coffee, jawabku sembari membuka jendela. Tidak ada apa-apa. Aku juga belum pernah menemui bau yang seperti ini. Aneh, jika ini memang bau orang yang sedang meneduh white coffee, bila mengingat jarak rumah kami dengan tetangga yang cukup jauh. Aku jadi mengingat pesan temanku yang juga sudah pernah merantau di bumi Borneo ini. Pesan tentang sesuatu yang berbau mistik yang banyak orang percayai di tanah ini. Sudahlah, paling itu cuma tetangga sebelah lagi buat kopi, ujar istriku menenangkan. Mudah-mudahan aja Bu, jawabku sembari menutup jendela kembali. Terdengar adzan maghrib telah berkumandang. Aku kemudian menyuruh kedua anakku untuk mengambil wudhu terlebih dahulu. Sementara aku dan istriku membersihkan sebuah ruangan kosong yang akan kami gunakan untuk sholat berjamaah. Kami harus berbagi tugas agar pekerjaan ini cepat selesai. Namun, tiba-tiba, terlihat kedua anakku berlarian menghampiri ruangan tempatku berada dengan penuh ketakutan.
Mereka berdua menangis jadi-jadinya. Tidak ada jawaban dari pertanyaan yang kuajukan. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan istriku yang terlihat sangat khawatir. "Luki, Ajis, sebenarnya ada apa?" jawab ibu. Tanya istriku sembari memeluk mereka berdua. Namun, kembali tetap tidak ada jawaban. Mereka masih menangis sesenggukan. Aku harus pelan-pelan agar mereka tidak tambah tertekan. Aku tidak boleh memaksa mereka menjawab pertanyaanku. Mengingat raut wajah mereka terlihat seperti habis melihat sesuatu yang menakutkan. Mungkinkah itu adalah sambutan bagi pendatang baru? Entahlah. Singkat cerita, setelah mereka tenang, kemudian kuajak mereka mengambil wudhu bersama-sama. Dan meskipun mereka sempat menolak, namun akhirnya mau juga. Dan saat kami berada di kamar mandi, tiba-tiba bau anyir tercium begitu lekat. Ada sesuatu yang tidak beres. Hati kecilku semakin was-was. Kini aku mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh penjual rumah ini. Tok, 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 tok. Pintu yang mengarah ke halaman belakang terdengar diketuk 5 kali. Namun anehnya tidak ada suara seorang pun yang mengiringinya. Sontak aku pun semakin khawatir, tapi tetap kuberanikan untuk membukanya. Aku harus memastikan agar keluarga kecilku ini tetap merasa aman. Wush. Hembusan angin yang lumayan kencang menerpa tubuhku begitu pintu terbuka sempurna. Namun tetap tidak ada apa-apa. Hanya saja aku sedikit tertegun melihat beberapa makam yang berada di halaman belakangku. Namun tidak. Rupanya tidak hanya di sekitar rumahku. Di halaman-halaman rumah tetanggaku ternyata juga begitu. Sepertinya memang sudah ada di sini. Namun, apakah tidak ada pemakaman umum? Entahlah. Aku baru pertama kali menginjak bumi Kalimantan ini. Namun Edo temanku tidak pernah membahas seperti ini. Apakah mungkin dia lupa? Singkat cerita, kami pun tidak mau berpikir aneh-aneh lagi dan segera melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan mengaji sambil menunggu waktu isya tiba. Mungkin cara ini bisa menenangkan hati kami, apalagi kedua anakku yang masih terlihat sedikit pucat karena ketakutan tadi. Tap, tap, tap. Suara langkah setengah berlari terdengar di telingaku. "Kalian dengar nggak?" tanyaku. "Iya dengar, tapi gak usah dipikirin sudah. Kita lanjutkan saja ngajinya," jawab istriku. Perasaanku semakin tidak karuan. Aku merasakan ada sesuatu hal yang buruk berada di rumah ini. Namun, entah apa itu. Dan yang terpenting bagi kami sekarang adalah kami berdoa untuk keselamatan kami berempat. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kami semua. Kali ini terdengar suara geraman binatang buas, entah apa itu. Tapi apakah mungkin ada binatang buas di perkampungan seperti ini? Sontak, aku pun semakin heran dengan beberapa hal ganjil yang menimpa kami dari tadi. Sontak hal itu memperkuat dugaanku tentang rumah ini yang memang ada sesuatunya. Namun,
Aku belum bisa memastikan. Hingga beberapa waktu kemudian adzan Isya berkumandang, kami segera menunaikannya. Kami berharap dengan menunaikan sholat Isya, hati yang khawatir seperti ini segera berangsur tenang. Dan setelah selesai sholat Isya, kami lanjutkan dengan mengaji hampir 1 jam lebih. "Pak, aku bubuk bareng ya," ujar Aziz, anak bungsuku. "Ya sudah, ayo kita tidur. Besok pagi soalnya harus buat laporan sama Pak RT dan Pak Kadus dulu," ajakku. Lantas kami pun menuju ke kamar untuk segera mengistirahatkan tubuh kami yang lelah. Aku tidak mau berpikir terlalu jauh tentang yang kualami tadi. Meskipun aku sedikit khawatir karena belum dapat jawaban dari kedua anakku perihal yang dilihatnya tadi. Namun, tidak masalah. Masih ada hari esok. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian istri dan kedua anakku terlelap tidur. Kini tinggal aku yang masih terjaga dengan sedikit kekhawatiran yang nyatanya tidak dapat kutepis. Aku gelisah jika mengingat hal-hal ganjil yang pernah diceritakan Edo waktu di bumi Kalimantan ini. Apalagi aku tidak punya keahlian untuk melakukan penangkalan yang jitu untuk menanggulangi segala kemungkinan yang terjadi. Hingga serak, 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 terdengar suara tembok digaruk dari arah dapur. Lantas aku pun segera bangkit dan mengambil posisi duduk di tepi ranjang. Kuamati pintu kamar yang terbuka, padahal sepertinya tadi dalam posisi tertutup meskipun tidak rapat. Apakah aku memang lupa? Ataukah memang ada sesuatu? Ya Tuhan, keadaan macam apa ini? Rutuku dalam hati. Astagfirullahaladzim. Aku kemudian beristighfar. Bayangan hitam terlihat melintas depan kamarku. Aku yakin jika yang lewat tadi adalah setan, karena tidak mungkin manusia seperti itu. Dan mungkin saja itu adalah alasan kenapa rumah ini dijual murah. Ya Tuhan, bantulah kami yang lemah ini. Hanyalah kepadamu kami berharap perlindungan dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Doaku penuh hikmat. Tiba-tiba kedua anakku terbangun dan menangis bersamaan. Sementara bau busuk dan anjir darah juga menguar begitu lekat. Ada yang datang. Aku yakin ada yang lain selain kami berempat di rumah ini. Namun entahlah, seperti mereka setan yang sangat jahil dan membahayakan manusia. Aku harus berhati-hati, karena sepertinya mereka menginginkan sesuatu dari kami. Hingga tidak berapa lama kemudian terlihat seorang nenek-nenek berpakaian serba hitam dan semrawut tiba-tiba muncul di hadapan kami. Matanya merah menyala dengan gigi-gigi yang runcing. Sontak, hawa di kamar ini semakin panas. Kami yang ketakutan hanya bisa berdoa dalam hati. Mulut kami terkunci begitu rapat. Bahkan sekarang beberapa sosok mengerikan juga telah berada di kamar ini. Mereka berbentuk manusia yang bertubuh tidak utuh dan gosong. Kemudian muncul lagi sesosok genderuwo dari dinding yang terbuka seperti tirai yang disibakan. Sekarang mereka mulai mendekati kami. Kami pun sontak tidak bisa berteriak lagi, hanya tangisan tanpa suara yang bisa kami lakukan dan berdoa dalam hati. Mereka terlihat seperti sangat kelaparan.
Mereka seperti sudah siap menerkam kami berempat. Brak! Jendela kamar tiba-tiba terbuka dengan kasar membawa angin kencang yang menerpa kami. Lantas, seluruh lampu rumah ini pun seketika padam. Dan yang lebih menakutkan, sosok primadona dedemit Kalimantan yaitu Ku yang menampakkan wujudnya di depan jendela yang terbuka. Sontak kami pun semakin ketakutan. Terlihat istri dan kedua anakku menangis sesenggukan. Sementara aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lidahku keluh. Aku tidak pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Keluarlah dari rumah ini. Samarku dengar suara berbisik di telingaku. Namun bagaimana lagi? Tubuhku terlanjur kaku seperti ini. Bantulah kami Tuhan, berilah kami sedikit cerah anugerah-Mu. Doaku dalam hati. Aku harus kuat. Aku tidak boleh kalah dengan keadaan seperti ini. Aku harus bisa menguatkan diriku, kemudian menolong istri dan kedua anakku. Suara mereka terdengar mengerikan ditambah dengan ucapan bahasa asli Kalimantan yang sama sekali tidak ku mengerti. Sementara tangan-tangan mereka juga mulai menjulur ke arah kami. Nampak mereka benar-benar sangat menakutkan. Lekaslah keluar dari rumah ini jika kalian ingin hidup. Bisikan itu datang lagi kepadaku. Allahu Akbar. Akhirnya, mulutku kini bisa terbuka. Segera saja ku gendong kedua anakku dan kuajak istriku untuk segera berlari keluar rumah. Kutabrak setan-setan itu dengan penuh ketakutan dan suara takbir yang tidak berhenti bergetar di bibir. Aku sudah tidak peduli apa jadinya nanti. Yang penting bagiku adalah lari keluar dari rumah ini. Meski dalam keadaan gelap dan sesekali dihadang setan-setan terkutuk itu. Jarak kamar dan pintu depan yang hanya 8 meter terasa begitu jauh sekali. Sayatan kuku-kuku tajam mereka berulang menggoles kulit kami. Dan benar saja, rupanya rumah ini penuh dengan setan. Pantas saja harganya sangat murah. Singkat cerita, setelah kami berhasil keluar rumah, ternyata ada beberapa setan yang berwujud potongan-potongan tubuh manusia yang menghadang. Namun kami tetap menerjang mereka dengan takbir yang terus menggema. Kami kemudian berlari menuju rumah tetangga terdekat sebelum setan-setan itu datang lebih banyak lagi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ku ketuk pintu dan kuucapkan salam dengan penampilan yang kacau. Tubuh kami berempat bergetar begitu hebat. Nampak ketakutan jelas terkurat di wajah kami. Waalaikumsalam. Ada yang bisa ulun bantu, Paman? Nampak pintu dibuka oleh seorang pria yang kira-kira umurnya terpaut 10 tahun di atasku. Maaf ganggu, Pak. Kami cuma mau minta tolong. Di rumah kami banyak hantunya. Jawabku. Ya sudah, ayo masuk dulu. Ajaknya dengan sedikit tergesa. Singkat cerita, setelah kami berada di ruang tamu, aku pun menceritakan semua yang kualami kepada pemilik rumah yang ternyata adalah ketua RT di sini. Namanya Pak Rahmat.
Darinya juga aku jadi tahu jika rumah yang baru saja kubeli itu dulunya adalah milik seorang yang memiliki ilmu hitam. Jadi, tidak ayal jika rumah itu banyak setannya. Oh, jadi yang jual ke saya itu punya ilmu hitam ya, Pak? Tanyaku. Bukan, dia juga sama seperti Bian ini. Soal kepemilikan rumah itu sebenarnya sudah berpindah tangan beberapa kali. Jelas Pak Rahmat. Terus kami harus bagaimana, Pak? Tanyaku kembali. Ada dua pilihan, jual lagi, atau Pian besok bisa ulun antar ke salah satu Habib yang bisa menangani masalah seperti ini. Namun, rumahnya lumayan jauh, jelasnya. Kalau bisa diusir, kenapa tidak dari dulu? Tanyaku. Begini, Paman. Semua yang pernah memiliki rumah itu semuanya ketakutan. Jadi mereka lebih memilih menjualnya lagi daripada harus berurusan dengan makhluk macam itu. Jelasnya. Ulun kira tadi Pian sudah tahulah masalah rumah itu. Tapi ternyata belum. Lanjutnya lagi. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku pasrah dan menuruti perkataan Pak Rahmat untuk meminta bantuan kepada seorang Habib. Dan untuk malam ini kami berempat diizinkan untuk bermalam di rumah Pak Rahmat. Aku pun merasa lega. Keesokan harinya kami sekeluarga diajak oleh Pak Rahmat untuk mendatangi rumah seorang Habib yang dimaksud. Rumahnya memang lumayan jauh dan aku pun belum pernah ke sana. Namun tidak masalah bagiku. Yang penting masalahku ini berakhir. Aku kesini untuk mencari kehidupan yang layak. Bukan masalah seperti ini. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan kami menemui seorang Habib dan segera mengutarakan maksud kami. Keinginan kami pun terkabul. Beliau akhirnya bersedia membantu kami. Namun, setelah kurasakan dan kuingat-ingat lagi bisikan yang kudapati saat malam pertama di rumah berhantu itu mirip dengan suara beliau. Terima kasih ya Allah atas jawabanmu. Syukurku dalam hati. Singkat cerita, petaka pun berakhir setelah rumahku dibersihkan dari hal-hal gaib, dan kehidupanku berjalan normal kembali. Tidak ada lagi gangguan-gangguan, semuanya kembali tenang, kecuali satu, yaitu bau seperti white coffee yang ternyata adalah bau ketul dari hewan bernama gobang. Hewan yang bentuknya seperti luwak namun hanya saja ekornya lebih pendek. Begitulah, meskipun akhirnya semuanya menjadi normal kembali, namun tetap saja teror itu menyisakan trauma di dalam hatiku. Dan peristiwa itu sungguh tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku.